Beneran so worth it itukah Samsung S24 FE? Mari kita review. Hai guys, balik lagi sama gue Rias di PM Channel. Hari ini gue akan kupas tuntas tentang seberapa worth it Samsung S24 FE setelah gue experience selama 10 hari ini. Sebelumnya jangan lupa subscribe dulu buat lo yang belum subscribe. Terima kasih. Kesan pertama saat gue pegang smartphone ini adalah ini Samsung A55 ya. Sebenarnya gue gak kaget dengan kemiripan bodi Samsung S24 FE ini dengan Samsung A55, karena emang materialnya kalau dilihat dari jauh rada sama, walaupun punya warna yang berbeda. Tapi semakin divalidasi lagi dengan kejadian pas kakak gue lihat gue megang nih handphone, dia bilang, "Lu beli Samsung A55 ya?" Terus gue langsung bantah dengan jawab, "Samsung S24 FE nih bos." Dia balas, "Oh mirip banget." Ya baiklah, beneran valid ternyata. Oh ya, udah pada tahu kan harganya itu 9,999, which is sangat murah untuk kelas Samsung seri S24, karena sesuai namanya FE, Fan Edition. Jadi S-Series lagi ngeluarin Fan Edition, jadi dia akan ngeluarin produk berdasarkan feedback fansnya gitu. Oke, mari kita bahas. Yang pertama, masalah body dan build quality. Emang ya si S24 versi FE ini emang versi murahnya flagship. Sebelumnya gue juga pernah review Samsung S24 yang seri Plus, memang sebenarnya bodinya sekilas mirip sama FE, tapi FE ini pakai frame metal aluminium. Kacanya pakai Gorilla Glass Victus Plus di depan belakang, dan di bagian belakang juga udah bisa wireless charging pula. Nah, untuk display dengan ukuran 6,7 inch itu sama gedenya dengan S24 Plus, cuman jadi nggak ada bedanya dengan seri S lain. Padahal kalau sebenarnya dibikin compact atau lebih mini lagi dari S24, untuk menekan budget kayaknya akan jauh lebih worth it menurut gue ya, karena jualannya jadi beneran versi compact, dimana smartphone lain di kelas flagship kan beneran gak ada tuh yang compact. Kalau salahnya displaynya sih cuman bezelnya ya yang masih terkesan tebal kayak gini nih. Terganggu gak lo liatnya? Kayak gede banget gitu space-nya. Kayak ya ini kan flagship ya, tapi kayak rada murahan gitu loh. Dibanding dengan S24 udah tipis banget. Ini kayak balik tebel lagi. Kalau layar mah udah AMOLED 120Hz. Dimensinya juga yang kayak gue sebut tadi ya, 6,7 inch ukurannya di sini. Nah, ini sebenarnya kasih kesan yang sama persis sama S24 Plus yang harganya 15 jutaan. Tapi kalau lu lihat lagi perbandingannya sama S21 FE, ini tuh ketara banget bezelnya. Oke, masuk ke bagian kameranya. Dia cukup bagus, punya 3 kamera berderet vertikal kayak gini ya, biasa lah ya. Ada 12 megapiksel ultrawide, 50 megapiksel primary, dan 8 megapiksel telefoto. Hasilnya memang cukup clear dan punya kesan flagship. Untuk videonya bisa take sampai 8K 60fps, bahkan kamera depannya juga loh, harusnya ya. Ntar gue cekin nih. This is Ultra HD 60fps. Ini 1080 60fps sambil dibawa lari. Selfie kameranya ada di 10 megapiksel, bukaan f2.4, bisa take video 4K 30 dan 60fps. Kalau menurut gue hasil jepretan kameranya sangat worth it untuk harga segini. Baik, ini di dalam ruangan masih pakai Ultra HD 60fps. Hasilnya kayak gimana bisa di komen aja. Kita lagi denger lagu juga di cafe. Nah, kalau untuk perekaman video 0,5 atau ultra wide, dia harus di posisi Full HD 30fps, nggak bisa tuh 60fps. Kayak gini hasilnya gimana di dalam ruangan, silahkan komen. Lanjut kita bahas prosesornya pakai Exynos 2400. Sebenarnya sih gue paham kenapa dikasihnya Exynos 2400. Memang karena supaya harganya murah, tapi kan S24 sama S24 Plus juga pakai Exynos juga kan. Makanya harganya 10 juta kembalian 1000. Tapi pasti kita punya harapan lebih sih. Kalau bisa pakai kayak Snapdragon aja pasti jauh lebih menyenangkan aja gitu.
Oke, kita langsung pengujian aja sih soal Exynos 2400i ini ya. Semulus apa dipakai main game kayak Genshin Impact atau main game lainnya, gimana responnya? Untuk performanya, hasilnya saat main game Hawk atau MLBB kerasa smooth experience-nya diajak main 30 menitan. Ya masih nyaman yang gak gitu panas, jadi faktor gamenya juga kali ya yang gak terlalu berat. Tapi pas kita main Genshin Impact ini lumayan rada panas ya, main 15 menitan tuh agak ngelot parah gitu. Oke lanjut lah, kita coba main game berat dikit, Call of Duty pakai skenario pertama di mana settingan default yang pakai ultra. Baru main 5-10 menit ternyata agak sedikit panas nih, khususnya di bagian belakang yang pakai kaca ini. Berasa banget langsung di tangan karena kan gak ada ya dikasih case langsung dari Samsung gitu loh. Ya gue saranin kalau ngegame lu mending beli case-nya aja dulu ya, biar gak langsung kena panasnya ke tangan lu. Atau pakai cooler aja guys, biar bisa main lebih lama. Opsinya dari gue adalah pakai settingan high aja, udah cukup untuk tetap nyaman mainnya. Tapi akan ada sedikit penurunan kualitas grafis yang lo bisa lihat. Tapi nggak begitu kelihatan sebenarnya. Lo pilih aja, lo mau mengorbankan bagian yang mana kalau lo seorang gamers banget gitu ya. Lanjut gue coba uji Antutu untuk ngelihat berapa skornya dan didapat sekitar 1,5 jutaan. Dan ternyata lumayan panas juga, di lock Antutu suhunya nyentuh 49. Ini gak tahu nih apakah AC kita kurang dingin apa gimana. Kita dapatnya di 49 gitu ya. Kayaknya harus dimasukin kulkas biar minus dikit suhunya gitu. Untuk harga 9,99 bisa lebih baik sih harusnya. Not bad but it's still worth it. Oh ya bagusnya Samsung janjiin update software sampai 7 tahun. Keren ya, tapi sebenarnya ini memori RAM-nya cuma 8GB. Gua agak khawatir sih karena 8GB terbilang cukup kecil untuk tahun 2024. Kalau ditambah 7 tahun lagi berarti aplikasi ke depan bakal jauh lebih butuh storage yang agak gede. Tapi bagus, kita acungi jempol untuk bentuk komitmen Samsung kasih update software 7 tahun. Ya tapi minimal harusnya 12GB lah. Tapi juga nih menurut gua semua orang bahkan lo udah keburu ganti smartphone, gak sampai 7 tahun, paling 3 tahun juga udah ganti, ya gak? Untuk urusan baterai, si Samsung S24 FE ini punya kapasitas 4700 mAh. Ya gede, YouTubean 1 jam cuma turun 6 menit. Kalau kata gue ini awet ya, tapi tergantung lagi lo pakai buat apa. Kalau sehari-hari pakai YouTube atau scroll aja kayak gue mah sebenarnya enak banget sih Samsung S24 FE ini. Tapi kalau sebenarnya dipakai kamera gitu ya di bawah panas matahari ini agak panas ya bun ya. Ya cuman masih oke lah dipakai seharian, paling ngecharge malam doang karena gue udah jarang juga main game berat di smartphone. Kalau review Samsung rasanya nggak lengkap kalau nggak bahas AI-nya. Untuk AI kelas flagshipnya gimana? Surprisingly AI-nya sekelas dengan Samsung Galaxy Z Fold yang minggu lalu gue review. Ada videonya di sini. Seharga 20 jutaan AI-nya juga ada di smartphone yang cuma 10 juta. Interpreternya juga lengkap, Note Assist juga ada. Beneran solusi smartphone hemat budget sampai 50% untuk seri flagshipnya Samsung. Experience yang sama juga akan lu rasain di sini. Bahkan AI di galerinya aja sampai bisa bikin lo berimajinasi dari kayak gini jadi kayak gini fotonya. Jadi kesimpulannya apa untuk Samsung Galaxy S24 Fan Edition ini? Ternyata beneran sudah di level sama aja ngerasain experience fitur flagship, tapi harus rela dapetin body smartphone yang biasa aja kesannya, alias ya lo harus siap kalau disamain kayak Samsung A55 yang ada di mid range. Lo harus siap juga dapetin front kamera yang cuma 10 megapiksel ada ya gitu dikit gitu ya. Bobot lebih berat 27% dibanding S24 atau lebih berat 8% dari Samsung S24 Plus. Dan lo juga harus rela dapetin desain layar yang biasa aja gitu ya. Dan lo harus rela juga lihat bezelnya yang agak tebal, menunjukkan bahwasanya ini smartphone tuh kayak agak kurang gitu. Bezelnya aja ya yang gue bilang kurang gitu loh. Dan lo cuman butuh performance aja boleh sih ini consider karena akan hemat budget lo sampai 50% kok. Oh iya saran gue juga nih, sebenarnya pendapat gue aja ya, supaya ada bedanya sama S24 atau S24 seri plus gitu ya. Gimana gak dibikin aja versi lebih mini atau compact gitu. Gue rasa pasti akan lebih seksi sih smartphone seri FE ini. Dan juga tolonglah untuk Fan Edition ini bisa kali kasih casing bening atau charger gitu loh. Jangan pelit-pelit banget buat fans lo sendiri loh ini. Soalnya di Android lain di harga sekelas ini pasti udah include casing, screen guard, tempered glass, apalagi tuh kepala charger. Ya
harusnya bisa dipertimbangkan lah untuk seri FE-nya aja gitu. Kalau udah flagship mah orang udah kaya-kaya, Sultan bisa beli. Tapi kalau FE menurut gue lo harus apresiasi lebih sih. Oh ya, ini saran gue buat lo yang bukan kaum mendang-mending, punya budget lebih, tidak usah pertimbangkan FE ini, langsung ambil aja tuh seri S24 Plus atau bahkan S24 Ultranya ya guys ya. Gue juga mau sih. Bedanya paling cuma 2 juta untuk lo ambil ke seri S24-nya. Ya tapi namanya fan edition, pasti ada kurangnya seperti yang gue mention tadi di kesimpulan. Oke, diulang lagi aja bagian kesimpulannya. Oke, sekian dulu review beneran worth it nggak sih Samsung S24 FE? Ya jawabannya beneran worth it kok. Karena memang menang di hematnya itu loh, hemat. 10 juta kembalian 1.000. Kalian bisa beli produknya di link yang ada di deskripsi. Kalau misalnya ada link yang muncul nih waktu kalian nonton video ini, jangan lupa diklik, belanja aja di sana ya. Kalau ada voucher juga nanti kita kasih di link yang ada di deskripsi. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe sebagai bentuk dukungan untuk kami. Kunjungi juga website pemschannel.com biar kalian selalu update soal perteknologian duniawi. Follow sosial media kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian dulu gue Rias. Bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya.